2018 Universitas Sriwijaya dengan nomor induk mahasiswa 06041181823005 dengan mata kuliah Media dan Sumber Belajar Sejarah yang diampu oleh Dr. L.R. Retno Susanti M.Hum. Di sini saya akan memperagakan penggunaan media pembelajaran sejarah dalam pembelajaran di kelas dengan judul Proses Berkembangnya Agama Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak. Pagi, Pak. Sebelum itu Bapak buka dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas harap memimpin pembacaan doa kita. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka teman-teman kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, yang pertama Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Imam Lazio Hadir, Pak. KGS Aryansyah Hadir, Pak. MY Hidayatullah Hadir, Pak. Muhammad Efriansyah Alfa, Pak. Alfa ya? Iya. Baik, minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang proses masuknya dan berkembangnya Islam berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, Bapak sudah menyiapkan media itu tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Nah, baik, di sini Bapak sudah menyiapkan media proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Hindu-Buddha berkembang di Indonesia karena melalui 4 jalur. Nah, di Indonesia pun sama. Islam pun sama. Mereka melalui 4 jalur, yaitu yang pertama melalui perdagangan. Nah, kalau secara Islam mereka menyebarkan dengan sikap. Nah, selain mereka berdagang, mereka juga menyebarkan tentang sikap mereka, yaitu pada sikap saat berdagang. Mereka menyebarkan sikap akhlakul karimah. Nah, mereka menyebarkan sikap dengan jujur dan juga sopan pada saat mereka membeli. Nah, saat itu mereka bertanya, ada interaksi antara pembeli dan penjual. Nah, disitulah mereka menyebarkan agama Islam melalui sebuah perdagangan. Nah, yang kedua itu melalui pendidikan. Nah, setelah banyaknya dan berkembangnya Islam di Indonesia secara pesat, maka di Indonesia berkembang pula banyaknya ulama-ulama yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya mereka menyebarkan itu melalui pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Nah, mereka menyebarkannya lewat pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah. Nah, para pemuda dari semua daerah itu melalui pondok pesantren ini, mereka setelah lulus dari pondok pesantren, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menyebarkan agama Islam di daerahnya masing-masing. Nah, yang ketiga itu melalui perkawinan. Nah, melalui perkawinan ini mereka selain berdagang, mereka juga menetap dan membuat perkampungan baru di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau itu di Palembang itu seperti perkampungan Arab. Nah, mereka membuat perkampungan dan setelah itu menikah dengan perempuan Indonesia. Nah, setelah itu melalui kesenian. Nah,
melalui kesenian ini seperti yang kalian ketahui anak-anak bahwasanya ketika ada pameran-pameran mereka menyebarkan sedikit memasukkan citra agama Islam dalam hal itu. Seperti contohnya itu Sunan Kalijaga. Dia menyebarkan agama Islam melalui wayang yang ada di Jawa seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bapak. Kepada anak-anak yang ada yang ingin bertanya, silakan. Apa Pak fungsi dari pondok itu Pak? Nah, fungsi dari pondok ini ialah dari pendidikan tadi. Mereka menyebarkan agama Islam dan berkumpul membuat suatu lingkaran. Nah, mereka berkumpul di sini menyebarkan agama Islam. Oh, mirip gazebo ya Pak? Ada lagi? Pak, Silakan, Wais. Itu mereka menyebarkan itu secara sukarela, kan mereka kan mengajar ya. Nah, itu secara sukarela atau dibayar? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih, Wais. Nah, mereka menyebarkannya itu secara sukarela karena di sini adanya kemauan umat Islam untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu juga mereka diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala itu surga kepada yang menyebarkan agama Islam dan berjuang di jalan Allah. Wais. Gitu ya Pak. Ada lagi? cukup Pak. Cukup ya? Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Kalau tidak ada yang lagi yang ingin ditanyakan, Bapak memberikan tugas kepada kalian membuat sebuah artikel itu minimal 10 paragraf tentang 4 jalur ini. Waduh, susah sekali bikin artikel. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini dengan hikmat. Semoga dengan adanya pembelajaran ini kita dapat memahami betapa pentingnya pembelajaran sejarah itu. Nah, mungkin itu saja dari Bapak akhiri. Mohon maaf bila Bapak salah kata, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, anak. Ya Pak, sekarang gue Temen ya cuma Penggunaan media pembelajaran sejarah dalam pembelajaran di kelas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.